Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Repa Aulia Masaid. Di presentasi ini, aku mau ngerangkum kajian penemuan dan pengembangan antispastik target GABA B. Fokusnya ada dua, yaitu baclofen sebagai agonis ortosterik yang sudah jadi standar, dan arah riset yang sedang naik yaitu PAM GABA B sebagai modulator allosterik. Jadi, kita bakal lihat kenapa spastisitas butuh rem, kenapa GABA B cocok, dan bagaimana obatnya dikembangkan dari sisi kimia medisinal. Oke, kita mulai dari masalah klinisnya dulu. Nah, spastisitas itu intinya otot jadi kaku dan gampang spasme karena gangguan sistem saraf pusat, terutama jalur upper motor neuron. Banyak muncul di pasca stroke, MS, cedera medula spinal, cerebral palsy, dan lain-lain. Dampaknya bukan cuma pegal-pegal, tapi bisa gangguan tidur, aktivitas harian, bikin kontraktur sampai ulkus tekan. Jadi kualitas hidup turun dan rehab makin berat. Secara neurobiologi, refleks spinal jadi hiperaktif karena kontrol inhibisi dari atas menurun. Jadinya keseimbangan eksitasi versus inhibisi itu kacau. Makanya target rasionalnya menguatkan sistem inhibisi dan salah satu rem paling strategis itu adalah GABA B. Di kajian ini ada 3 pernyataan besar. 1. Bagaimana perjalanan penemuan agonis GABA B, terutama baclofen, dari lead sampai terbukti aktif. 2. Kenapa GABA B dipilih untuk spastisitas dan bagaimana pensinyalannya bisa jelasin efek antispastik. 3. Bagaimana SAR dan strategi modulasi ortosterik versus allosterik PAM bisa meningkatkan efikasi dan keamanan. Tujuannya yaitu membuat kita paham spastisitasnya, paham kerja reseptornya, mengerti peran baclofen oral maupun intratekal, dan tahu arah optimasi riset ke depannya. Selanjutnya, spastisitas secara klasik itu velocity dependent increase in tone. Semakin cepat digerakkan, maka semakin melawan. Nah, ini tuh terjadi karena hiperaktivitas refleks teregang pada sindrom UMN. Intinya, inhibisi ke interneuron spinal dan neuron motorik alfa berkurang. Jadi, ambang refleks turun, muncul kaku, klonus, dan spasme. Untuk target terapi idealnya itu menurunkan hiperrefleks tanpa bikin otot mati gaya. Karena itu, terapinya biasanya kombinasi. Ada fisioterapi, botulinum toksin untuk kasus vokal, dan obat sistem seperti baclofen, GABA B, tizanidin, alfa 2, benzodiazepin, GABA A, atau dantrolen yang kerja perifer. Sekarang kita masuk ke sistem GABA dan kenapa GABA B itu spesial. Nah, GABA itu neurotransmitter inhibitor utama. Bedanya, GABA A itu ionotropik, kanal Cl kerjanya cepat. Sedangkan GABA B itu GPCR, metabotropik, lebih lambat tapi efeknya luas. Struktur unik, yaitu dia heterodimer wajib. GABA B1 buat ikat ligan, GABA B2 buat kupling protein G. Saat aktif, dia pakai GO, nurunin adenylyl siklase, CAM turun. Efeknya dua sisi, yaitu presinaptik, dia itu nurunin CA2+, masuk jadi pelepasan glutamat turun. Lalu postsinaptik, nah dia membuka kanal K+DIRC, bikin hiperpolarisasi. Jadi overall neuron itu jadi lebih kalem.
Lalu masuk ke pemain utamanya yaitu baclofen. Baclofen itu awalnya dikembangkan pada tahun 1960-an sebagai analog GABA. Tadinya ngincer antiepileptik, tapi sekitar awal 1970-an ketahuan tuh efek relaksan otot sentralnya lebih kuat. Akhirnya dipakai buat spastisitas. Ini contoh shift indikasi yang sukses. Nah, di klinis ada dua jalur utama, yaitu oral untuk spastisitas generalisata ringan sedang. Kalau untuk berat dan refrakter ada interaktor baclofen atau ITB. Dengan pompa dosis total jauh lebih kecil, tapi konsentrasi di spinal lebih tinggi. Trade-off-nya, prosedur implan dan resiko komplikasi alat. Nah, terus baclofen ini ngurangin spastisitasnya lewat mekanisme apa sih? Nah, baclofen sebagai agonis GABA-B itu mengurangi transmisi eksitatorik di spinal. Jadi, refleks regang turun dan spasme berkurang. Cara kerjanya double hit, presinaptik CA2 turun dan pelepasan glutama turun. Lalu postsinaptik, gear kebuka jadi neuron hiperpolarisasi. Output akhirnya itu eksitabilitas spinal turun, hiperrefleks turun, spastisitas turun. Jadi dia bukan sekedar bikin ngantuk, tapi memang ngerem sirkuit refleksnya. Selanjutnya, lead logisnya memang GABA, tapi GABA terlalu polar, susah tembus BBB atau sawar darah otak. Jadi jelek buat jadi obat. Nah, strateginya farmakofor pentingnya tetap dipertahanin. Amino dan asam karboksilat, tapi lipofilisitas dinaikkan. Baclofen itu analog GABA yang ditambah substituen aromatik para kloro. Bantu distribusi ke SSP, SAR, awal yang penting. Nah, baclofen itu kiral dan enantiomer R lebih aktif. Jadi, stereokimia bukan pajangan. Lalu, moiety aromatik ngaruh ke afinitas dan aktivitas. Dan dua gugus polar NH2 dan COOH itu jangkar. Kalau dihilangkan, aktivitas bakal drop. Nah, dari situ optimasi risetnya bergerak ke mana? Selanjutnya, ada dua jalur pengembangan. Pertama, optimasi agonis ortosterik. Mainin substituen cincin aromatik buat nyari balance afinitas versus lipofilisitas. Atur jarak atau orientasi NH2 COH biar makin mirip pose aktif GABA. Dan kadang dibuat restriksi konformaksi supaya pose aktifnya terkunci. Untuk targetnya itu potensi naik, selektivitas naik, pK lebih oke, toksisitas turun. Lalu yang kedua itu jalur yang makin menarik. PAM GABA-B, PAM itu nggak nyalain reseptor sendirian secara kuat, tapi menguatkan reseptor terhadap GABA endogen. Harapannya efeknya itu lebih fisiologis, jadi sedasi atau kelemahan bisa lebih terkendali. Tapi tantangannya, sarannya bisa nggak linear. Nah, jadi perubahan kecil bisa bikin efeknya berubah drastis. Lalu secara klinis yang diharapkan tonus otot turun, frekuensi spasme turun, nyeri terkait spasme turun, rehab jadi lebih gampang. Pada kasus berat, ITB sering efektif karena dosis kecil tapi tetap tepat sasaran ke spinal. Tapi harus ngerti risikonya. Efek samping umum itu sedasi, pusing, ngantuk, kelemahan otot, mual, dan hipotensi. Interaksi dengan depresan SSP itu alkohol, benzodiazepin, opioid itu bisa meningkatkan sedasi dan risiko napas. Dan yang paling bahaya itu withdrawal mendadak.
Apalagi pada ITB, kalau pompa atau kateter bermasalah bisa cepat dan serius. Untuk kesimpulannya itu, GABA-B itu target yang tervalidasi kuat untuk spastisitas karena kerja pre dan post sinaptik. Baclofen jadi bukti sukses desain analog neurotransmitter plus pentingnya SAR dan stereokimia. Dan ruang upgrade ke depan ada di delivery PK yang lebih tepat dan pengembangan pump buat indeks terapi yang lebih baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Recording stop.